Kembali lagi di ngobrol bareng Barudak Bonlap. Tangan. Di episode kali ini ada apa sih? Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu. Jahat. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu. Katanya bintang tamu ini tuh banyak sekali prestasinya. Terus pernah ikut kejuaraan. Nah, di ranah apa sih? Di ranah futsalan. Jadi buat kalian yang penasaran Langsung siapa aja itu kali ini. orangnya ya, Iya. kita langsung aja panggil orangnya adalah Farel Renza atau Enca. Sehat. Alhamdulillah. Aduh. Kita Jadi canggung. Gimana Cak? Kabar Cak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin banyak yang belum kenal ya. Boleh deh dikenalin dulu ke penonton siapa sih? Perkenalkan, nama saya Farel Renza. Mungkin untuk di sini mah banyak yang bilangnya Encak. Cak bener ngerokok Cak? Ya nggak apa-apa. Santai aja, Iya. ngobrol santai aja untuk episode kali ini. Matiin aja kali ya. Ya. Biar enak. Hobi apa? Sekarang lagi hobi apa? Suka apa? Gua sih. Lebih ke ini mungkin ya. Sate kejadian sekolah di mana? Lebih rekornya lah gitu. Sampai SMA berarti. Iya. Untuk SD-nya mah SD Cimahi Mandiri 1. SMP-nya dilanjut di SMP Negeri 3 Cimahi. SMA-nya ke SMA Negeri 1 Cimahi. Semansa. Hmm. Berarti itu teh di sekarang tuh umur berapa? Umur 23. Umur 23. Mau 23. Deket lagi mungkin ya. Iya. Dikit-dikit lagi nih kayaknya bakal. Kita lagi apa? Ada PRT Entem. Wis. Pasti apa ini? Nah balik lagi, Cak. Hobi teh kan biasanya dari SD sampai SMA teh berubah-ubah nih. Ya. Boleh nggak sih di sepil gitu dari kecil teh Hobinya apa? Kalau dari kecil mah ya udah pastilah semuanya pasti main bola gitu dengan iya, main bisa. bola plastik gitu. Singkat cerita sampai misalnya SD lebih keseriusin masuk SSB, SSB Siliwangi. Cuman nggak lama lah, cuma satu bulan sekali latihan langsung diajak turnamen sama pelatihnya. Cuman nggak datang karena ya gitu teh nih usum-usuman lah. Itu teh umur berapa? Umur kelas 4 SD, kelas 4 SD. 4 SD. Udah lebih, maksudnya udah masuk jenjang serius lah. 4 SD, terus sempat di sekolah ikutan badminton, basket, ya cuman ya gitu, cuman iseng-iseng doang. Iseng-iseng. Nggak ada niat buat diseriusin. Nah, ada. Nah, sampai ke kelas 5 adalah sebuah ekskul futsal gitu baru di Mandiri 1 teh. Ya latihan. Pertama mah pasti hukum alamnya maksudnya teh. Tim baru gitu dari misalnya membuat ekstrakurikuler pasti dalam turnamen atau kejuaraan teh pasti jadi bubuk lah ibaratnya mah. Bubuk dalam sebuah turnamen teh contohnya di BPK Penabur kalah gitu lah. Antar SD kalah dulu teh yang paling favorit teh Baros Mandiri 4 kok nggak salah B4 itu lawan itu pasti bubuk nah udah misalnya berikut latihan sampai akhirnya adalah sebuah turnamen di Matladan yang alhamdulillah juara 1 gitu di si SD Mandiri 1 itu teh. Itu sih paling lanjut tapi sampai SMP. Lanjut sampai SMP, di SMP 3 dilanjut. Awalnya mah kan kalau SMP mah dulu mah ada LPI Liga Pelajar Indonesia. Nah, LPI. Nah, dari masuk kelas 7 teh ikutan nih ekstrakurikuler si sepak bola bukan futsal. Karena kan SMP mah karena si LPI itu lebih gede lah eventnya daripada si futsal teh jarang gitu. Nah,
latihan udah diseleksi, misalnya seleksi kepanggil waktu mau naik kelas 8 mau dilaksanain tapi nggak jadi karena dihapuskan gitu kok nggak salah di LPI-nya si LPI-nya teh. Kalau di kota Cimahi ya setahu Enca gitu, tapi kalau di Bandung mah salah masih berlanjut pada tahun itu teh, masih berlanjut setahun. Oh, tapi sebelum lanjut ceritain tentang futsal, kita pengen tahu deh kesibukan Caca apa sih sekarang teh? Sekarang gitu, sekarang kalau sekarang mah ya mahasiswa semester akhir ya, sebenarnya yang paling bimbingan gitu, bolak-balik kampus di rumah, terus ngelatih sekarang ngelatih Seman 1 Cimahi, ngelatih Seman 1 Cimahi. Menarik sih. Mungkin kita bahas setelah ngebahas balik lagi ke futsal nih Ya. Balik lagi ke futsal karena kan Encate dari track recordnya teh emang sering juara futsal lah Ya. bisa dibilangnya. Berarti tadi teh sampai sampai apa LPI itu dihapus. Ya, Boleh dilanjut. LPI dihapus, naik kelas 8, udah weh, kan maksudnya teh buat apa latihan sepak bola tapi jenjang si turnamennya nggak ada gitu kan. Jadi ya nggak ada lah si ekskul sepak bola teh, jarang lah gitu. Masih ada, cuman jarang latihan karena buat apa latihan juga nggak ada kejuaraan Turnamen ya. Terus pindah aja ke futsal, latihan ya ke bawah. Dulu mah masih kelas 9-nya teh jago lah, jago pada masa itu teh pasti rapal bukan nama pokoknya manca buat lain. Kakak kelasnya sama dia si Tanggus, si Ananda, si Black itu futsal, maksudnya pemain-pemain yang pada tau lah seperti Cimahi mah. Nah di kelas 8 mah disimpan di tim B. Nah ketika kelas 9 udah pada keluar langsung tim A, tim inti. tim inti. Nah turnamen pokoknya mah juara teh di kelas 9 dan di kelas 9 juara se-Jawa Baratnya teh di Seman 1 Cisarua ngadain turnamen futsal itu juara 2 atau 3-nya lupa pokoknya. Tapi yang diingat mah terus teh dari situ teh langsung MGMP, futsal MGMP final sampai masuk final ngelawan SMP 2 sama Cimahi. Alhamdulillahnya menang sampai 3. Itu teh juara 1. Juara 1. Orang sebetulnya SMP 2 ya. Sebetulnya di dia teh bro. Tapi tenang aja. Orang nggak ikutan futsal. Orang sebagai supporter. supporter yang aktif. Enggak juga. Pokoknya mah Cak, balik lagi Cak. Kan tadi teh sempat ngomong dari futsal ke bola, terus ke futsal lagi. Nah itu teh perbedaannya teh apa sih dari bola ke futsal teh? Ya mungkin sepak bola lebih dulu dikenalnya daripada futsal. Perbedaannya terutama dalam segi lapangan, ukuran masih berbeda. Terus minum dulu, Cak. Oh iya, minuman. Bentar ya. Iya boleh minum dulu aja. Santai aja. Emang tiba-tiba dah. Dari lapangan. Terus dari lapangannya berbeda ukurannya, terus dalam kan futsal mah di dalam ruangan gitunya, sebenarnya di gor lah ibaratnya, makanya di gor. Pas sepak bola enggak. Terus dari pemainnya kalau futsal mah 5, yang 5 satu tim di dalam lapang. Kalau si sepak bola kan dalam satu timnya 11. Terus durasi waktunya kalau yang maksudnya udah pro-nya, maksudnya udah pro gitu, non pro. Kalau yang pro mah 20 kali 2 waktu bersih. Jadi satu babak 20 menit. Waktu bersih, ketika bola out waktunya berhenti, ketika ada pelanggaran waktu berhenti. Oh itu tuh futsalnya pasti gitu. Kalau futsal pas sepak bola kan 2 kali 45 terus. Gitu. Nah, terus capaian mana sih bola sama futsal teh? Kalau capaian pasti futsal karena transisinya lebih cepat daripada sepak bola. Jadi bola tuh ngalir terus, nggak kan kalau di sepak bola ada delaynya, ada joggingnya, misalnya skipping dulu lihat mana, gitu, scanning dulu lihat, oh ini bola aku udah dipasing ke mana, gitu. Di futsal mah ya cepat, jadi sepersekian detik udah misalnya susah nih geser mau misalnya gerakan ke
dalam misalnya body painting dari apa misalnya dari flank body painting mau ke dalam susah, balik lagi ke anchor gitu harus cepat gitu. Oh. Jadi kalau lama pasti defense-nya defense lawan pasti balance, jadi susah dibongkar. Oh berarti di futsal juga otaknya benar-benar Iya. dipaksa mikir cepat sebenarnya. Betul. Karena berharga lah persekian detiknya itu. Oh. Bahkan di futsal mah dalam waktu 5 detik 4 detik bisa menciptakan gol gitu. Oh. Ya mungkin di bola bisa tajam. aja, tapi dalam waktu sepersekian detik kan Nah. bola jauh gitu. bisa ya. Mustahil lah. Udah mah lebar edan kan. Lebar edan bro. Kamu napas nak nunggu. Waduh. Tapi ngerokok tuh? Enggak kan? kan? Ngerokok. Luar biasa. Cuman kita yang belum. Ya udah. Tapi ngomong-ngomong soal bosan apa? Berarti lebih ke apa ya? Lebih ke Kemana? tentang olahraga berarti ya? Iya. Si apa hobinya teh berarti ya. Terus mengenal futsal teh sejak kapan sih? Kan ada mungkin kayak sebelum SD teh Iya, ada ketertarikan atau apa gitu. Yang mengenal futsalnya yaitu di awalnya terjadinya ada ekstrakurikuler di SD. Coba ikutan futsal gitu. Sampai sini ya berlanjut gitu sampai jadi pelatih gitu bahkan sekarang. Secinta itu berartinya Ya. futsal teh. Soalnya kan tadi tuh sempat ngomong juga badminton, basket dan lain sebagainya. Tapi kenapa lebih amat tertarik dengan futsal eta? Mungkin ya karena dari pertamanya di sepak bola nggak beda jauh gitu dari futsal sama sepak bola ke futsal nggak beda jauh, jadi si transisinya ya lebih condong cocok ke futsal daripada ke olahraga cabang olahraga lain misalnya badminton atau basket kan beda nih olahraga dari maksudnya permainan tangan gitu, bola besar gitu. Jadi langsung makanya futsal orang bola edan gitu Ah, betul. Tapi nonton Subatsa nonton, tapi apakah dari situ juga Tahu. kan biasanya gitu kan angkatan orang mah dari Tahu. Subatsa ya kan gitu tuh benar Kurang nonton gitu tapi soalnya. nggak ini ting Nggak fanatik. nggak fanatik. soalnya orang Renon mulai cinta bola teh dari Subatsa. Sampai sekarang bercinta bola. Capek aing lari ke depan balik lagi udah habis napas. Coba semak dulu. Orang pengen minta tips lah buat kita nih perokok berat Nah, supaya staminanya stabil teh gimana sih? Yang pertama mungkin jaga pola makan gitunya, jaga pola makan, makanan yang sehat, pola gorengan lah, janganlah hindari makanan yang sehat gitu. Terus pola tidur ge berpengaruh pola tidur. Jadi pola makan terus diimbangi dengan pola tidur, terus yaitu minimal olahraga seminggu misalnya sekali lah, kalau nggak 2 kali. Jadi nggak sama sekali nggak olahraga itu jangan. Itu sih. Tapi kalau di futsal ada cara buat ini nafasnya harus segini loh. Ada nggak sih? Sebagai pelatih gitu posisinya. Ada sih, kalau seharusnya dalam untuk perencanaan mau ke materi apa sebelumnya pasti ada tes namanya tuh F2 Max, F2 Max. Jadi itu mengukur si daya tahan nafas. Nah, dalam maksudnya dia mengukur misalnya ini kuat lari berapa menit atau kalau F2 Max mah biasanya di tesnya ada 2, ada Balke sama si blip test. Mau blip test mah lupa per seberapa meter gitunya blip test. Jadi misalnya level 1.1 misalnya kudu 1.1 kudu lari misalnya ketika pas blip kudu sampai deh gitu. Jangan sampai terlambat ketika blipnya udah ini belum beres, itu dikasih 3 percobaan gitu. Ketika udah 3 kali maksimal berarti dia udah tidak sanggup. Sudah berarti sanggupnya sampai dinya mun bal ke mah
lupa balik ke masa berapa meter gitunya. Pokoknya keliling Tapi sama. sebenarnya sama aja, Hmm. tapi beda. Balik ke mah zaman dulu nama diadakannya kan kok lebih perkembangan zaman gitunya, si Blik Test enak lebih banyak yang make daripada si Balke gitu. Jadi Balke langsung ke Blik Test, lebih dahulu si Balke. Oh berarti Aranggi tidak menutup kemungkinan untuk dites pik. Yuk, maunya baik. Ngetes napas enggak dulu deh. Ada dah banyak di YouTube, maksudnya si Cara-caranya gitu. cara-caranya terus teh season Blik Testnya ada. Kan orang ada pelatih. Ya, Ya, ya Emang bener. yang naon ka YouTube. Tapi ngomong-ngomong soal napas nih, tapi emang bener nih kalau kan kayak kita mah jarang lah kan olahraga. Iya. Bener kan? Jarang kan olahraga, terus sekali futsal malam. Itu teh sehat gak sih kalau misalnya Futsal malam? sampai jam 12 sampai jam berapa? nah kalau futsal malamnya sebenarnya tadi jam berapa dulu? Jam 10 lah. 10. Jam 10 ke atas. 10 ke atas. Sebenarnya sih tahunya maksud hayang futsal teh menyehatkan, tapi kita lihat dulu nih waktunya. Waktunya jangan sampai kan itunya udah pada tahu jam 10 sampai ke atas teh waktunya istirahat. Jangan sampai dipergunakan karena si daya tahan kita mah mau bisa dibohongi ketika waktunya udah malam misalnya jam 10 ke atas yang waktunya istirahatnya harusnya istirahat, jangan sampai dipaksakan karena nanti takutnya untuk hari yang besoknya bisa sakit ataupun lemas lah ibaratnya. Berarti orang itu soalnya orang mah pulang futsal malam teh ya langsung kemana? Langsung pusing. Kayak utang mual gitu. Iya. Nututan. Meninggal gitu ternyata kan. Nggak tahu. Ternyata emang gitu. Ya betul. Berarti nggak sehat. Nggak rekomen. Nggak rekomen, yang paling aman mah ya itu di pagi, misalnya pagi sampai sore lah ibaratnya. Itu paling aman loh. Oh sampai sore itu sampai jam 5-an mungkin ya. Ya Di atas jam 5 udah mending istirahat kayak gitu. seharusnya gitu. Harusnya. Tapi kan masih banyak yang pulang bekerja pengen nyempetin olahraga dulu, ya mungkin bisa diselangi dari beres maghrib sampai jam 8 lah. Jadi ketika jam 8 beres nih pendinginan sampai rumah kan jadi ada waktu spare, waktu luang nonton TV dulu sebelum tidur gitu. Jadi fresh day lah ibarat nama fungsi olahraganya ya. Ada dampak terburuk kalau kita memaksakan itu tuh. Biasanya nih bayangin misalnya dari jam 10 sampai jam 12, Tangon goblok. dari jam 10 sampai jam 12 olahraga. Jam 10 sampai jam 12 futsal, maksudnya kan futsal kan pasti capek ya, pasti capek. Belum nanti teh pulang teh pasti nongkrong gala sampai misalnya lah 15 menit, bahkan bisa sampai jam 1 jam 2 misalnya nantinya nongkrong. Terus teh istirahat pasti bangun pertama pagi-pagi teh pusing gitu. Main gitu. Gak parah. Oh, tapi kebanyakan orang mungkin gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya si orang tersebut sering gitunya, maksudnya teh sering ya jam-jam waktu seperti itu gitu, kemungkinan besarnya ya karena sudah keterbiasaan ya tidak akan capek, maksudnya tidak akan pusing, biasa begadang gitu, tapi pasti kemungkinan besar pasti pusing sih. Walaupun sering ya orang mah biasa ya gadang, tapi mau bisa bohongi lah Pasti ngerasa gitu. pasti ngerasa gak fit. Iya. Nah balik lagi ke rencanya gitu ya dari futsal. Prestasi yang paling Terbesar. membuat saya kayak anjir orang bangga bisa memenangkan ini kapan? Itu sih waktu SMA bawa Semangat 1 Cimahi mungkin barangnya lain Sound Club, barang sama teman-teman membawa Semangat 1 Cimahi ke ajang Pokariset senasional di Solo. Itu kan mewakili Cimahi. Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Itu udah pas Jawa Barat berarti. Jawa Barat. Oh, itu teh langsung merasa kayak Itu teh juara. Juara satu. Setelah itu ada lagi juara. Ada banyak. Gokil banyak pisan nih. Prestasi. Gak banyak sih, maksudnya adalah dari itu nggak 1, 2, 3 kejuaraan itu. Terus ada nggak sih pas juara nih
ada momen pas misalnya teh posisi satu-satu nih, terus tiba-tiba kebalas di menit-menit akhir sampai bisa teh dapat runner up. Pernah nggak sih kayak gini? Runner up maksudnya jadi juara dua gitu. Jadi juara dua. Asalnya kita leading menang. Iya. Menang. Di comeback gitu. Pernah pasti pernah. Itu Pernah. Gimana sih rasanya? Ya rasanya ya campur aduk ya, maksudnya ketika kita leading misalnya 1-0, terus kita jadi satu sama. Nah, kenapa rata-rata tim ketika udah leading 1-0 terus dibalikin jadi satu sama, pasti kemungkinan kalahnya besar karena psikologisnya ibaratnya begini, kita lagi main kerengana-ngana di sana, terus teh bola ya misalnya ke steal, terus jadi gol. Kita mah kan susah masukin satu gol teh susah, dengan satu kesalahan oleh kita sendiri jadi satu sama gitu. Jadi kepikiran kan, cing, ayo orang misalnya masukkan gawang ke batur teh, sedangkan batur nasi segampang eta, pasti bingung kudu kumaha tah. Biasanya nggak biasa jika gitu pasti mental, maksudnya yang mentalnya jelek pasti kena pasti down lah, langsung Berasa kusuk Nah. katanya. Oh. Gitu. itu sih. Berarti pernah. Rasanya. Pernah. Bahkan no final Pokari eta mah kalah heula. Oh, iya? Final Pokari eta teh kalah 1-0. 1-0. Terus teh jadi 1-1, 2-1, jadi ngebalik 3-2. Soalnya orang nonton sih pasti yang ngomong mancing awang awan tuh gitu. Awan tuh. Oh, kirain teh ngenain mental orang kan di situ ya. Tapi ngomong-ngomong misalkan kan juara satu Pokari Slam, Nah. itu teh emang dari sekolahnya ikut turnamen gitu, apa emang dari kayak seleksi dulu itu teh? Perorangan atau bawa nama sekolah? Oh, bawa nama sekolah, pasti seleksi dulu. Bahkan seleksinya dulu dari pelatih sebelumnya, syarat pertama tuh presensi teh ibarat nama absen lah, banyak kayak absen mah sebenarnya absen. Jadi misalnya latihan nih seminggu teh 2 kali, Senin Jumat, Senin tanggal sakieu tanda tangan mun hadir, Jumat tanda tangan gitu. Jadi ketingali nu rajin latihan berarti ieu nu layak kapilih dalam turnamen tersebut. Tapi ditingali heula si progres latihanna aya henteu. Tapi mun misalnya progres latihanna eueuh nya lebih baik ada nih calon yang lain tapi beda sekali, maksudnya beda absen sekali nggak latihan, misalnya sih 12 tapi progres latihannya gitu-gitu kene, tapi sih misalnya 11 untuk 10 tapi progres latihannya katingali ya orang cocok gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya pelatih berhak ngambil siapa saja, tapi dalam pertama gitunya, peraturan pertamanya menjelaskan ke kriteria orang hayang nyepat pemain teh ieu kieu absen heula kudu sabaraha kali, misalnya kudu rajin lah ibaratnya kayak sekolah lah gitu. Imun sekolah rajin kasih nilainya insya Allah bagus, Kebantu lah gitu ya. Itu berarti Guru G kayak ini karena rajin banget gitu walaupun anjay. jangan walaupun gitu. Oh itu juga jadi sebuah pertimbangan ya. Boleh nggak sih Ca diceritain suka dukanya waktu seleksi? Dan suka duka seleksi Pokari ya pertama mah ya mungkin waktu orang lain di masa SMA kan pada nongkrong gitunya, ini disibukkan dengan hobi dengan hobi sama untuk capai hobi berprestasi teh kumaha gitu, latihan dulu kan. Jadi orang lain nongkrong kita latihan capek, terus belum dalam lapangan teh pasti ada kemauan pelatih lah kudu jiga jadi kita kudu menyesuaikan pelatih, bukan pelatih untuk menyesuaikan kita, karena bagaimanapun kan pelatih berhak itu kumaha ke pemain. Iya. Jadi bagusnya mah meureun harus emang pemain yang nyesuaiin ke pelatih merenya. Iya. Soalnya banyak kan yang komplain. Maksudnya masih banyak lah pemain yang misalnya Itu dulu orang tenarima gitu, sedangkan pandangan pelatih kan lebih luas daripada pemain ketika bermain. Oh ini dari hati banget nih. Tapi ada gitu kayak yang sirik gitu. Yang Iya. penjate karena keterima Pokari gitu.
nggak tahunya sirik mah gitu, nggak tahu gitu. Sirik ada enggaknya mah, cuman asal aman aja gitu. Aman. Yang penting mah bawa nama baik sekolah aja. Gitu ya. Nah, dari futsal mungkin prestasinya udah jelas ya, juara satu Pokari se-Jawa Barat. Provinsi. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi si event Pokari teh se-Indonesia dibagi-bagi Jawa Barat, misalnya Kalimantan, terus teh Banten, gitu, dibagi-bagi. Tangerang, biasanya Tangerang, Banten deh termasuknya Tangerang, Banten, Serang. Tapi kan setelah maksudnya nasional. nasionalnya berarti. Mewakili provinsi untuk ke nasional. Dari situ lanjut tapi Dari ada nasional turnamen lagi. Nah dari situ kan di per juara satunya diadukan deh sa nasional teh bener. Misalnya perwakilan Jawa Barat, perwakilan DKI, gitu. Diaduin deh perwakilan Papua, Medan. Nah itu juara satu oke. Oh ini tuh sampai benar-benar juara satu ya gitu. Ya bahkan ada salah satu sekolah eventnya kan bentrok, jadi event Pokari Sweat sama Hydrokoko. Eta apa sih event futsal di zaman, maksudnya event futsal SMA yang paling ditunggu-tunggu lah oleh si atlet-atlet tiap sekolahnya gitu, karena eventnya gitu. Nah ada namanya satu sekolah JPK Tangerang juara satu Pokari Sweat, terus juara satu Hydrokoko, yang dimana si nasional nate bareng main nate. Kalau yang Pokari mah di Solo, nasionalnya Hydrokoko di Semarang. Nah itu jadi bingung mana nate ngambil mana. Jadi nama Pokari Sweat. Jadinya. Dia ngambilnya Pokari Sweat, tapi emang menurut saya gitunya, menurut saya pribadi Pokari Sweat lebih baik lah, maksudnya lebih ketinggali gitu daripada si Hydrokoko. Walaupun jadi imun si Hydrokoko mah juara nasionalnya ke Bangkok, ke Thailand. Imun Pokari mah nggak ada stay di nasional, ya udah gitu. Cuman kalau di Pokari mah nanti teh ada talent scouting gitu dah. Pokoknya mah seberapa pemainnya 10 gitu. Pelatih timnas futsal kita mana-mana dia dilatih selama sebulan. Yang benar dapat ilmu lah dari hasil etat. Berarti itu teh yang 10 orang itu teh dari juara 1 sama juara 2 atau Dari juara satu aja. atau dipilih satu-satu? Biasanya finalis dari semifinal. Berarti saya juga merasakan itu berarti. Enggak, kan nasionalnya seri sekali, kalah sekali. Jadi sangat berliku-liku. Ayo bahasa milu turnamen Pokari itu teh ada nggak sih kayak kelas antar pemain? Terus cara menghadapi itu teh gimana sih saat di in game teh? Ada, pasti ada lah, maksudnya teh bukan kelas sebenarnya, lebih mengingatkan gitu. Seharusnya lebih mengingatkan sana si A ya di sana salah ya melakukan defense-nya, misalnya defense-nya terlalu gampang dibongkar oleh pemain lawan gitu ya. Mengingatkan maksudnya jangan terlalu gampang, jaga misalnya jaga kedalaman, urusan gawang, urusan bola. Lihat fokus ketika pemain ya geser kemana, kudu diikutin sesuai dengan etatnya biasanya sesuai dengan perintah pelatih misalnya pengen mengingatkan defense-nya kayak duanya merusak jeung defense jeung man to man. Kalau misalnya yang man to man ya ikutin terus ulah sampai pelatih yang ngikutin ulah sampai pelatih udah menginstruksikan man to man tapi si ieu tidak man to man. Kan man to man itu jadi kudu ada hiji lawan, maksudnya diikat lagi. Gitu. Ketika punya satu orang punya satu lawan. Jadi jangan sampai nggak inilah nggak fokus. Rata-rata yaitu ketika pemain lawan geser kemana, dianya masih kena watching the ball. Watching the ball teh melihat ketika pemain lawan masih megang bola, sedangkan rekan timnya yang lawan teh misalnya gerak gitu, mana masih ningali bola.
sedangkan pemain lawan geus kira nyata cing bola. Menarik buat ya. Enggak sih ribet menurut orangnya, tapi kayaknya asik. Berarti sama si Padlan Rihan. Nya sama Padlan. Si Pop. Tapi tahu unik sih ya. Si Padlan teh sacan event Pokarinya ngomong, "Jing cenah, orang ngimpi euy cenah, orang juara cenah." Cuman ngimpi nomor. Gitu. Oh gitu? Sumpah. Diinget keneh orang. Orang juara cenah Pokari we. Oh gitu. Bener pokoknya mah ngangkat piala. Pada saat etanya dengan ngelihat kondisi tim dengan sekolah lain, maksudnya teh ada rasa insecure lah gitu. Gitu nya. Adalah tim-tim dari daerah Bandung yang finalis si Pokari teh pasti tembus wae dari semifinal gitu. Gitu. Efeknya bener nih kayaknya. Padlan Rihan jika namun menang ke nomor kita udah dipasang ya. Insina halus nih. Halus tidak bener. Kalau dari Padlan Rihan bisa jadi juara Padlan Rihan Zebitnya. Jepit, si PG. Oh si PG. SMP dong ya. SMP mah si Padlan, si PG. Si Midun mah kata dulu. Si Ade. Si Ade. SMP dong bro. Kita emang Japres berdekatnya. SMP 2 atuh. Serangan SMP 2. Sorry ya, membanggakan walaupun tidak berprestasi. Kita ngomong ke orang. Wah, ini si Eta, kumaha si Eta si Giri. Pak produser Dia apa produser? Sakelas pas sampul langsung sakelas. Terus Nya tuh Milan futsal si Eta teh bola sempet kiluan tapi kan diajak lah ku aya asisten pelatih. Nya cuma merenya bingung maksudnya futsal mah kieu lebih fashion ka sepak bola mah. Centil si kurang dia emang. Coba Produser teh naon sih gitu. Saya enggak sih no aya gitu nyata. Gimana lagi nih? Maksudnya teh. Kali dia. Balik lagi ke Eca. Dari tadi ngomongin tentang what's the ball dan lain sebagainya, berarti enggak pelatih banget lah gitu. Tadi sempat ngomong juga pelatih Seman 1 Cimahi. Ya. Itu teh dulunya SMA-nya Rensa. Terus Pokari juga di Seman 1. Terus gimana sih rasanya teh bisa menjadi coach di alumni sekolah teh kemana bahasanya? Iya, jadi rasanya gimana sih gitu? Ya terutama pasti senang gitunya, maksudnya terpilih jadi pelatih di antara mungkin rekan setim bahkan adalah dari senior sebelumnya. Rensa nu kapilih gitu. Nah itu teh kapilih teh karena adalah pelatihan dulu misalnya namanya teh Bang Wono, sebut Bang Wono. Nah si Bang Wono teh mempercayainya ke Rensa sebelumnya, dari sebelum Rensa teh ada namanya pelatih sebelumnya namanya Awildan, yang dimana pada saat tahun itu teh jadi kalau di Sonicnya mau di Semanigi jadi pelatih teh dibebani dengan satu kejuaraan. Contohnya misalnya dalam 1 tahun eta kudu kejuaraan pokoknya kudu megang 1 piala dari kejuaraan besar tersebut. Misalnya tidak ada sama sekali trofi nih 1 tahun, ya evaluasi untuk bisa jadi diganti oleh nu lain. Nah Rensa teh kenapa bisa dipilih Rensa ya karena itu jadi pelatih sebelumnya teh dalam 1 tahun itu teh tidak memberikan ya mungkinnya memberikan trofi yang bergengsi Untuk SMA-nya. Terus kebenaran pelatih sebelumnya ditambah pelatih sebelumnya teh kepilih P3K jadi pindah sekolah bukan di Seman 1 deui. Oh gitu. Terus berarti jadi pelatihnya udah berapa tahun? Baru setahun, hampir 2 tahun lah. Setahun 2 tahun. Tapi setahun. Tapi udah pernah ngerasain kayak turnamen apa gitu? Udah alhamdulillah ngerasain. Ada juara 1 Polman Bandung Raya setahun. Terus teh juara kedua Nurtanio, kampus Nurtanio Bandung Raya. Terus juara ketiga Ekuitas Jawa Barat.
Terus juara terakhir teh juara ke-1 di Darul Tauhid Bandung Raya. Ngomongin soal coaching berarti ya. Coaching teh sih bahasa nanti pelatih lah nggak soal bagaya. Ya tidak mengerti. Ini memang selama jadi pelatih kan udah 1 tahun terus sudah menjuarai banyak hal. Terus ada sesi baru dak kayak saya udah saja tuh. Pasti ada. Dan itu pelatih kudu bisa ngebedakeun karena sifat-sifat si pemain teh heterogen berbeda-beda. Jadi kudu orang ya pendekatan ke pemain si A jeung si B nya kudu beda. Karena si A belum tentu nerima, si B udah nerima gitu. Jadi kudu beda lah dalam lapangan. Tapi nasi mau gitu. Mau jadi pelatih. Mau. Karena mau ya mungkin dalam jurusan misalnya kuliah olahraga adalah sampingannya gitu, sampingan dari untuk nanti kedepannya kan misalnya jadi guru, sampingannya ya boga ngalatih di satu tim. Dan no ayeuna dilatih misalnya sama satu Cimahi tidak digaji, jadi maksudnya teh pure tidak digaji, tapi setiap pelatihan datang, setiap ngelatih datang, setiap turnamen datang gitu. Jadi nya ibarat nama sukarela mengamalkan apa yang pengalaman gitu yang waktu ketika masih jadi atlet gitu, mungkinnya pengalamannya ngasih lah ke adik-adik yang sekarang di SMA gitu, ngasih ilmuna gitu. Jadi ilmuna mereka pakai untuk adik-adik gitu. Jadi sampai sekarang tuh emang belum dibayar. Maksudnya belum ada gaji tetap gitu. Ada sebenarnya kemarin tuh udah ada obrolan. Ada gajinya tuh per bulan gitu. Cuman ada syaratnya itu lisensi, sedangkan kemarin mau ngambil lisensi tapi tidak jadi gitu karena adalah salah dengan bentrok gitu si sekolah ke pelatihan futsal bentrok dengan rencana tuh bisa pelatihan itu teh. Jadi lisensi teh sertifikat layak tuh ya si ngelatih jadi pelatih. Jadi tidak sembarangan sebenarnya ngelatih teh. Jadi harus ikut pelatihan dulu. Berapa bulan biasanya kalau ikut pelatihan itu teh? Biasanya mah nggak berapa bulan sih, paling 3 hari langsung. Ya. Itu tuh semuanya materi. Iya materi. Jadi dijelasin oleh misalnya aku pelatih yang sudah senior. Senior udah pelatih megang satu tim pro atau pelatih yang sudah lama lah ibaratnya. Sudah ilmu nang loba. Lisensi itu diambilnya syaratnya gimana? Ya syaratnya pertama kudu mendaftarkan ke AFP-nya, Asosiasi Futsal Provinsi. Nah ke AFP misalnya AFP-nya ke Kota Cimahi kudu minta surat dari situ teh naondinya pengasalaman KTP ada batas usianya, maksudnya di atas misalnya 18 tahun. Ya itu sih paling. Nanti misalnya dari pihak AFP-nya sudah meng-ACC, ya bisa kan itu rekomendasi dari si AFP-nya. Ayo uji kom nanti. Uji komna mah nggak ada sih langsung. Soalnya orang pelatihan barista ayo uji komna langsung. Semua pelatihan kan biasanya ayo uji komna kan. Jangan mendapatkan lisensi atau bener orang serius asli. Orang geus 3 kali ya pelatihan. Ya pokoknya itulah. Ini mah berarti beda pelatihan ini mah ya. Ya mungkin ya kan beda bidang kan. Ini mah kan pelatihan pelatih. Pelatihan masak, barista ya gitu lah. Ada uji komnya mau nih mah. Banyak kayak apa? Ini tuh banyak prestasinya. Ini orang teh mau ngambil lisensi harus bawa trofi misalnya. Aku bisa loh gitu. Ini gak sembarang. Ya intinya mah kalau misalnya ya beneran pengen dihargai mah ya itu syaratnya harus punya kelayakan sertifikat pelatih. Ya makanya sadar diri gitu ketika tidak digaji ya apa-apa yang penting mah mengamalkan ilmu
yang sudah tahu ke adik-adik. Iya can Jadi tidak tidak muluk-muluk. Iya can digaji geus membantu bawa trofi ya. Mau Nyata, digaji. kemudian digaji. Pasti bakal Jika lebih. mau disimpan di DT geus pitung. Ya unggulnya. Kayaknya. Asli Sonic teh geuning. Sonic kan masih Sonic. Iya. Masih Sonic. Terus keluh kesah menjadi pelatih, apalagi ngajar-ngajar bawahan gitu. Pasti ada rasa nggak enaknya. Kalau kesannya ya pertama ketika di lapang misalnya masih banyak lah adik-adik gitunya anu dismaniji ketidakseriusan dalam latihan. Jadi masih banyak latihan teh ngasokeur hayang game nah hungkul kan biasanya Iya. pengen game nah hungkul jadi nggak ada materi gitu. Masih banyak ningali pemain juga gitu. Jadi sebenarnya si Sonic mah ekstrakurikuler futsal kan berprestasi gitunya. Jadi ya kudu siap mau nggak mau. Jadi bukan sekedar fun-fun, mungkin adalah sebagian sekolah lain yang cuman fun-fun doang gitu si ekstrakurikulernya. Ikut ngeramein lah gitu. Tapi kalau di semua satu emang harus dituntut kompeten. Jadi nyawayahna. Bahkan ke pelatih kan nyaeta kudu 1 tahun teh kudu megang 1 trofi. Ternyata padahal udah ngedengar tapi masih mau gitu. Ternyata apa yang membuat kayak Ya ayo gitu. Orang gitu percaya gitu. Orang bisa. pengen membuktikan we gitu sudah diberikan kepercayaan eta nya orang usahalah untuk nanti kumaha engke atau maksudnya nanti mendapatkan trofi atau enggak ya yang penting mah usaha dulu lah buat usaha dulu cuma urusan belakang karena pastilah proses mah tidak akan mengkhianati hasil. Eta setuju bisa Ca. Nah terus ini Ca, keinginan Ca sebagai pelatih teh ditarget tahun ini deh. Tahun ini Juara apa? Ada event gede nggak sih sekarang? kemarin sih udah 2 si Pokari Sweat sama Bayu. Kalau si Pokari Sweat mah di 8 besar kalah koin toss. Koin toss Melindang nggak masuk ya itu teh lah bukan rezeki. Terus Piala Bayu kemarin kalah nggak masuk 8 besar. Kita event gede. Terus untuk kedepannya paling ikor ada ikor ilmu olahraga jadi salah satu jurusan di UPI ngadain acara kejuaraan turnamen futsal se-Jawa Barat lah pokoknya sama Banten juga bisa kalau nggak salah. Pokoknya event benar-benar gede. Gede. Target juara 1. Amin. Harus Ya. target mah. Tapi ya itu teh kalau ai kumaha cik alo can rezeki nama kan mesti nanti ya kumaha. Tapi caranya cara mendidik anak-anak teh kayak gimana sih? Ada pelatih yang keras banget gitu kayak dikit-dikit pukul. Nah, mencama enggak lah, maksudnya pernah ngalamin oleh pelatih beberapa pelatih mungkin dengan bukan kekerasannya, mungkin dengan kalimat-kalimat yang untuk menyemangati lah, maksudnya teh dengan gogorowokan. Jangan adalah maksudnya segelintiran kalimatnya tuh lah sensor lah ibarat namanya pasti ya. Nah untuk sekarang untuk melatihnya enggak gitu. Jadi diusahakan segimana mungkin jangan sampai lah keluar kata-kata seperti ini. Karena kan bagaimanapun oke si mereka teh siswi gitu. Jadi harus memberikan contoh yang baik lah kepada siswa-siswi baru cuma satu siswa gitu ya siswa. Tapi pesan-pesan Ca untuk para oknum yang seperti itu gimana? Sebenarnya sih bukan boleh-boleh saja nya hak-hak saja. Banyak sih mungkin sampai pelatih pro juga adalah gitu. Itu sebutnya karakter pelatih teh benar-benar beda-beda gitu. Boleh-boleh saja sebenarnya. Maksudnya hak-hak saja untuk yang
lebih baik merenya Iya. dengan cara jika kieu urang mah terus ketika jeung batur urang mah caranya jika kieu pasti berbeda-beda. Mun misalnya caranya sama pasti bakal rame ke dalam maksudnya dalam kejuaraan teh mah. Iya, benar. Terus cara ngebentuk mental ala Rensati gimana sih? Kalau bentuk mental mah dari Rensat pribadi mah dalam latihan lah pasti keseriusan. Jadi ketika latihan sebenarnya harus serius, ulah heureuy, ulah bercanda karena dalam latihan teh nanti diaplikasikannya kan dalam pertandingan. Iya. Kebiasaan namun dalam latihan gitu kemungkinan besar dalam pertandingan pasti juga gitu dan mental pun pastinya juga heureuy we gitu. Iya. Jadi difokusin ke latihannya serius we dulu gitu. Mental mah ngikut mungkin gitu. Gokil. Ini ya kerasa ya. Sampai mau ada pertanyaan dulu. Boleh? Sebelum sudah. Hah? Sebelum sesudah. Kalau kita nih, nggak boleh tinggalkan. Kalau jadi sebelum apa? Sebelum mensudahi, kan baru santai, aktif di futsal, Iya. terus aktif ngelatih juga, terus guru juga. Nah kalau misalnya dikasih satu pilihan nih dari 3 itu teh, mau pilih yang mana gitu? Apa jadi guru? Jadi kan misalnya hobi ke futsal, terus pelatih juga, terus guru. Nah kalau misalnya nanti disuruh milih misalnya pilih yang mana sih dari 3 itu teh? Pasti guru. Kenapa bisa pilih guru gitu? Karena mau naon deui gitu lulusannya eta pasti guru. Karena untuk menjadi misalnya jadi pemain atau pemainnya jelas udah bukan di usianya lah. Iya. Mau misalnya usianya masih muda mah bisa mungkin untuk ke jenjang seriusnya lebih ini gitunya maksud. Nah, untuk pemain, untuk pelatih masih ini nih sebenarnya pelatihnya masih ngambang gitu. Apakah mau benar-benar diseriusin pisan gitu ya, apakah enggak. Tapi guru mahnya kumadi karena mungkin nanti profesi kedepannya ketika udah jadi wayahna mau jadi guru. Apalagi Pik? Udah paling. Iya, yang terakhir deh, ini saran untuk channel Warnate gimana sih, Cak? sarannya udah bagusnya maksudnya dari pertama upload gitu beda si mungkin kalian mau kemarin bikin nanti tempatnya beda studio gitu ya. Sebenarnya ini satu ruangan gitu ya, cuman karena kreativitas anak-anak di kebun kelapa gitu, jadi dalam satu ruangan itu bisa dijadiin beberapa setup gitu. Yang pertama itu, terus yang kedua lebih serius lah, maksudnya mungkin untuk pemateriannya dari luar, maksudnya pematerian yang dari orang luar Bonlab, jadi lebih menarik. Oh iya. Lebih menarik. Narasumbernya Bintang tamunya. Tapi ada kepikiran nggak sih, Cak, kayak siapa sih yang mau pengen diundang mencari dari luar teh? Belum sih, belum, maksudnya belum. Ya kali aja coach yang dulu selanjutnya bisa diundang atau segala macam. Kayaknya bakalan susah karena beliau pun sekarang aktif di cabang hoki gitu ya, hoki, cabang olahraga hoki. Kepake lah si jasa kepelatihannya teh kepake. Dia guru di Bogor, terus ngelatih di hoki pun kepake. Jadi mungkin bakalan esek untuk si harus undang-undangnya. Gitu. Boleh lah, terakhir Cak, satu kata untuk channel ini, Cak. Satu kata, kalau nggak satu kalimat lah, mes puas. Keren sih. Keren sih bro. Keren. Jadi buat kalian yang nonton jangan lupa di apa, Pik? Like, comment, and subscribe. Makasih banyak, Cak.
sudah hadir. Ya. Aduh. Sami-sami.